Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya. Namun sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama pada kedua kelas untuk dapat memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi pelajaran kita pada hari ini masih tentang pemelarasan jenazah. Namun pada hari ini kita akan mengamati praktek pemelarasan jenazah yang terdiri dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan memakamkan jenazah. Baiklah, mungkin ada yang masih ingat apa hukum dari penyelenggaraan ataupun pemelarasan jenazah tersebut? Hukumnya patut Baiklah, kita sebagai umat manusia mungkin akan menghadapi kematian, dan kematian itu pasti akan kita hadapi. Oleh karena demikian, kita sebagai makhluk yang hidup secara bersosial, bermasyarakat, maka sebelum sebelum Allah Ta'ala mengambil ajal daripada kita, maka kita gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk belajar ilmu agama dan agar kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baiklah, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, saya ingin mengecek kehadiran para siswi sekalian. Nah, sekarang saya absen. Dina Martina, Dira Maulidia, Hadir. Diva Aldena, Hadir. Indah Darapurna, Syifa Salsabila. Alhamdulillah pada hari ini mungkin hadir semua. Baiklah, untuk selanjutnya pelajaran kita pada hari ini masih dengan tentang pemelarasan jenazah. Namun kita pada hari ini akan mempraktekkan tentang pemelarasan jenazah yang dimulai dengan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, serta memakamkan jenazah. Namun sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui pembiasaan kita sehari-hari, siswa terbiasa bertanggung jawab sebagai implementasi kewajiban umat Islam kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, melalui pembiasaan sehari-hari, siswa menunjukkan sikap peduli sosial yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan tata cara membagikan jenazah, mengkafankan jenazah, mensalatkan jenazah, serta memakamkan jenazah. Dan selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita dapat mengungkapkan, menyampaikan, mempresentasikan tata cara memandikan, mengkafankan, mensalatkan, dan memakamkan jenazah. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin materi tentang pemelarasan jenazah telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Namun pada hari ini kita akan mengamati tentang
pemularasan jenazah, yaitu dengan cara kita analisis, dengan cara kita mengamati daripada demonstrasi ataupun simulasi dari memandikan jenazah. Nanti akan kita isi pada LKPD yang akan saya bagikan setiap kelompok. Mungkin nanti akan kita bagikan LKPD. Namun sebelum itu, karena berhubung kita terdiri dari 4 kelompok, maka hal yang wajib, begitu juga dengan hal yang wajib dengan pemularasan jenazah, yaitu ada 4. Maka oleh karena demikian, di sini Bapak akan bagi tiap-tiap kelompok, yaitu 1 kali demonstrasi dan 1 kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Nanti akan diisi menurut LKPD yang saya berikan. Baiklah, kita mulai dari kelompok yang pertama untuk memandikan jenazah. Membersihkan kuku dan tukur mayat dengan menggunakan telunjuk tangan kiri yang telah dibalut dengan kain. Membersihkan seluruh badan mayat dengan membiurkan seluruh badan mayat dengan air bersih dan memakai sabun. Selanjutnya mengusurkan mayat persis seperti orang yang masih hidup, baik Anjir. Nawaitu doa lihalan naiki tukar jangan. Oh iya.
Baiklah, setelah kita mengamati simulasi ataupun demonstrasi yang kita pemulasan jenazah yang kita mulai tadi, mulai memandikan, selanjutnya mengkafankan, mensalatkan dan memakamkan jenazah. Dan untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil pengamatan dari yang telah kita analisis dari simulasi pemulasan jenazah yang telah kita amati. Oleh karena demikian, kita mulai dari kelompok yang pertama. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, mayat dimandikan di tempat yang tertutup. Yang kedua, meletakkan mayat di tempat yang lebih tinggi, di atas ranjang bambu atau di panggung. Yang ketiga, pihak kepala mayat lebih tinggi dari bambu. Kita dipuji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mengkafankan jenazah. 1. Sebelum mayat selesai dimandikan, silakan dulu kain kafan berwarna putih sebanyak 5 lembar yang terdiri dari untuk laki-laki 1 lembar baju gamis, 1 lembar untuk sorban, 3 lembar untuk membalut seluruh tubuh. Bila 1 lembar kain bisa menutupi seluruh badannya. Tata cara menggunakan jenazah. Hal yang penting melakukan dan mengenal cara rukun dan dilaksanakan terkait dengan yang dilaksanakan dengan jenazah. Syarat-syarat jenazah. Yang pertama, mayat sudah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh, kafan atau berpakaian. Apabila setelah dimandikan dan belum disalati, maka penyakit najis akan berubah dari kerusakannya, maka harus memegang berubah. Keempat, tata cara pemakaman jenazah. Persiapan sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan dan lain-lain. Ukuran liang kubur adalah panjang sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter, lebar lebih kurang 1 meter, sedangkan dalam setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta, lebih kurang 60 cm. Baiklah, setelah kita lihat hasil presentasi dari semua kelompok, yang selanjutnya kita akan sama-sama menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memandikan jenazah, yaitu membersihkan dan mencucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Dan yang kedua, mengkafankan jenazah, yaitu membungkus seluruh tubuh dengan kain yang berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Mensalatkan jenazah, yang berarti mendoakan dan memohon ampunan serta limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah meninggal dunia. Baiklah, untuk selanjutnya
Mohon SKPD yang telah saya berikan untuk dikumpulkan, nanti akan saya beri nilai. Dan selanjutnya tugas evaluasi untuk para siswi sekalian, yaitu ada soal yang akan saya berikan, nanti dikumpulkan secara pribadi, dibuat secara pribadi masing-masing siswi, dan mohon dikumpulkan nanti di ruangan saya. Baiklah, mungkin materi pembelajaran kita pada hari ini kita pada di sini. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pada materi yang lain yang selanjutnya, dan tentu akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah zakat. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang zakat dan hal-hal yang terkait dengan zakat. Oleh karena demikian, saya harapkan kepada para siswi sekalian itu dapat melihat dan mencari materi ataupun data yang menyangkut dengan tentang zakat untuk memudahkan pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, saya kira pertemuan kita pada hari ini kita pada di sini. Namun sebelum itu, untuk keberkatan, namun sebelum kita berdoa, saya harapkan kepada para siswi sekalian, kita sebagai umat Islam tentu punya kewajiban terhadap sesama umat, terlebih yang telah meninggal dunia. Oleh karena demikian, segala sesuatu hal yang menyangkut dengan terhadap orang yang telah meninggal, maka sebagai tanggung jawab kita sebagai sesama umat untuk dapat mengikuti dan melaksanakannya, karena kita katakan sebagai fenomena sungguh pada masa sekarang sangat sedikit orang yang mengerti tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Oleh karena demikian, setelah kita mengikuti pelajaran pada hari ini, pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah, nanti kita akan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat. Sekian. Itu selanjutnya untuk perkataan kita akan akhiri dengan membaca pandangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.